Saudara percaya tidak bahwa segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dan Dia inginkan itu selalu bertentangan dengan konsep dunia ini? Ya atau tidak? Saya ulangi lagi ya, supaya kita punya dasar ini dulu. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki itu selalu bertentangan dengan konsep dunia ini. Contoh yang paling gampang, Tuhan kita mengajarkan beri, tapi dunia mengatakan ambil. Tuhan kita mengatakan ampuni musuhmu, dunia berkata balas orang yang menyakiti kamu. Tuhan kita mengatakan kalau orang minta bajumu, suruh kasih jubamu. Tapi dunia mengatakan punyamu diambil, direbut, ambil lagi punya orang itu. Nah, banyak hal lagi yang kita bisa temukan. Konsep yang Tuhan kita punya itu selalu bertentangan dengan yang dunia ini punya. Nah, hari ini tema kita adalah pemimpin yang berhati hamba. Nah, bagi dunia dua kata ini nggak bisa digabung. Coba renungkan, pemimpin yang adalah hamba. Bingung nggak kalau orang dunia mendengar kalimat ini? Pemimpin itu bos, hamba itu hamba. Bagaimana pemimpin yang di atas bagi dunia dan hamba yang di bawah itu bisa menyatu? Betul tidak, saudara? Dunia tidak bisa mengerti konsep pemimpin yang seorang hamba. Nggak bisa. Hamba itu hamba, dia bukan pemimpin. Pemimpin itu pemimpin yang memimpin banyak orang. Nah, inilah yang kita harus kenal. Maka itu saya akan katakan dengan tegas, kalau ada seorang hamba Tuhan tetapi berhati bos, mengerti maksudnya? Pasti jemaatnya tidak akan pernah maju. Tidak akan. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan Yesus di situ. Mari kita lihat Markus pasal yang ke-10. Apa itu pemimpin yang berhati hamba? Atau pemimpin yang seorang hamba? Kita lihat. Hari itu ada keributan besar di antara murid-murid. Keributannya sederhana sekali. Ayat 35. Markus 10 ayat 35. Judulnya permintaan Yakobus dan Yohanes. Lalu bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, ini kakak adik ya, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Di sini kita melihat kelemahan Yohanes. Padahal semua kita percaya di antara 12 murid itu Yohanes yang paling baik, bukan? Tapi ternyata kita lihat ada berapa kesalahan yang terjadi. Salah satunya bagian ini. Yohanes, murid yang begitu dikasihi Tuhan Yesus, bahkan satu-satunya murid yang bisa sampai bersandar di dada Yesus. Bahkan banyak orang memuji Yohanes. Tapi kita lihat kelemahannya, saudara, pada saat itu. Guru, saya ulangi lagi, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami, kakak beradiknya. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Berapa murid Tuhan Yesus? 12. Berapa tangan Tuhan Yesus? 2. Tangan 2 sudah habis diminta kakak beradik. Yang 10 taruh mana? Pernah gak saudara mikir itu? Tangannya kan cuma 2 Tuhan Yesus. 2 diambil oleh kakak beradik lagi. Nah, ini sebuah kisah menarik sekali, saudara. Bagi Tuhan, konsep pemimpin itu beda dengan konsep dunia ini. Ingat itu baik-baik. Ayat 38. Tetapi Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?
Alex, ada kata yang beda nggak di Alkitab terjemahan literal yang kamu bawa? Ada yang beda tidak? Coba kalau ada yang beda beritahu Bapak, kan kamu bacakan. Misalnya gini, coba bacakan ayat yang ke-37. Yang kuat suaramu. Dengarnya, ini terjemahan secara literal. Alkitab ini adalah Alkitab yang ke-9 dalam bahasa Indonesia. Jadi Indonesia sudah punya 9 terjemahan Alkitab dengan konteks yang berbeda. Oke, silakan. Dan mereka berkata kepadanya, berilah kepada kami agar kami dapat duduk dalam kemuliaan, seorang sebelah kananmu dan seorang sebelah kirimu. Oh, sama. Ayat 38, lanjutkan. Namun Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak mengetahui kamu minta apa. Sanggupkah kamu minum cawan yang aku minum dan baptisan yang aku dibaptiskan? Oke, sama. Saya lanjutkan 39. Jawab mereka, sombong sekali. Kami dapat. Tuhan Yesus pun nggak nyangka kalau mereka akan menjawab seperti itu tegas. Kami dapat. Secara jujur, saudara, waktu mereka menjawab ini, mereka tuh mikir atau tidak? Ayo jawab. Mereka mikir atau tidak? Jawab. Kami dapat minum dari cawan hukuman itu. Mereka mikir tidak? Tidak. Maaf, seringkali kita seperti itu. Berapa kali kita minta salah kepada Tuhan? Mengapa seringkali permintaan kita salah? Maaf, karena kita sering melihat teman kita, rekan kita, hamba Tuhan yang lain punya ini, punya itu, bisa begini, bisa begitu. Lalu kita ingin minta juga. Saya mau katakan kalimat ini, saya minta maaf sebelumnya. Akhir-akhir ini saudara, banyak rekan-rekan hamba Tuhan itu merasa tertuduh, merasa bersalah. Kenapa? Dengarkan ini. Akhir-akhir ini begitu banyak gereja menggembar-gemborkan, mendorong orang untuk pergi ke Israel. Pernah dengar nggak? Nah, saya katakan kepada saudara, itu program yang salah. Bahkan saya pernah dengar seorang hamba Tuhan khotbah menggunakan ayat yang salah, bahwa kita harus di Yerusalem karena itu perintah Tuhan. Saya menolak pendapat itu, karena tidak ada ayat dari dulu yang menyuruh kita ke sana. Betul tidak? Jadi kalau ada di antara saudara yang sempat terpengaruh, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah berdoa untuk minta ke Israel. Gak ada gunanya. Itu bisnisnya gereja, bahkan bisnisnya berapa pendeta. Maaf ya saudara, mungkin ada yang gak setuju, tapi saya tetap katakan ini. Sebab tekanan-tekanan itu membuat banyak rekan hamba Tuhan tertuduh. Bayangkan, jangan lagi ke Israel, buat paspor aja gak bisa. Betul tidak? Dan itu 20 juta, 30 juta untuk ke sana. Saya sedih mendengar konsep-konsep itu. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau kita minta sesuatu, mikir dulu. Jangan pernah berdoa, apalagi sampai puasa untuk bisa ke Yerusalem. Jangan, saudara. Sayang, puasa itu untuk merubah nasib satu bangsa, bukan untuk cari duit ke Yerusalem. Ingat itu baik-baik. Saya tidak setuju konsep itu. Maaf, kalau ada yang sudah doa puasa, batalkan. Doa puasa untuk yang lain. Setuju tidak? Untuk apa kita puasa buat ke Israel? Nggak ada ayatnya. Salah konsep itu. Itu bisnis, saudara. Udah, kita lanjutkan. Jadi kalau kita minta harus mikir. Kami dapat. Nggak mikir kamu. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nah, tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, lihat ini reaksi yang 10 orang. Saya percaya kalau kita pun di situ sebagai 10 akan kalau kita gebuki 2 orang ini enak saja. Tangan Yesus cuma 2, kamu ambil semua. Kami taruh mana? Mereka ribut. Ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi apa? Marah kepada Yakobus dan Yohanes.
Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu, ini dia konsepnya, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa atau pemimpin bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44 sama-sama juga 1, 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dan inilah konsep yang dunia jelas tidak bisa terima. Ternyata kata pemimpin bagi Tuhan Yesus itu bukan bos, tapi hamba. Dan ini kontradiksi. Kata pemimpin dan hamba itu sebetulnya seperti minyak dengan air. Coba saudara ambil botol berisi air setengah, isi minyak, kocoklah sampai capek, nyampur tidak? Tidak akan. Jadi pemimpin dan hamba itu nggak bisa disatukan, sebab mereka beda. Tapi justru di dalam Tuhan Yesus, seorang pemimpin harus seorang hamba yang punya 2 kriteria, menjadi hamba dan menjadi pelayan. Tulis itu, sampaikan kepada semua rekan-rekan kita yang hamba Tuhan. Pemimpin itu cuma 2 fungsinya, menjadi pelayan dan jadi hamba. Maaf saya ngomong lagi, saya percaya saudara tidak ada yang seperti itu, tapi di kota-kota besar banyak. Saya paling tidak setuju kalau ada hamba Tuhan untuk tasnya saja dibawain orang lain. Saya sering marah, kamu itu belum stroke, kenapa bawa tas ini gak bisa? Kalau kamu stroke boleh suruh orang lain bawa. Saya bilang begitu. Katanya hamba, tapi kelakuannya seperti bos. Apa-apa minta didahulukan, apa-apa minta dihormati. Maaf saudara, jangan ada. Kemanapun kita pergi, jangan minta dihormati. Setuju tidak? Karena kita hamba, biar Tuhan sendiri yang menghormati kita. Amin. Karena kalau Tuhan yang menghormati kita, wah itu luar biasa. Nanti kita akan lihat ayatnya ini. Jadi kata pemimpin buat Tuhan Yesus cuma 2 kriterianya. Dia mau melayani dan dia jadi hamba untuk yang lain. Selalu begitu dalam hidup ini. Saudara percaya tidak bahwa segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dan dia inginkan itu selalu bertentangan dengan konsep dunia ini? Ya atau tidak? Saya ulangi lagi ya, supaya kita